Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mardanah Nurhayati. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammad Arsad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Studi Islam, Prodi PGMI. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sunan Kudus. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam MI yang diampu oleh Ibu Sari Kumala MPD. Selamat menyaksikan. Di video ini pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pertama, riwayat dan silsilah Sunan Kudus, kedua, kepribadian Sunan Kudus, ketiga, perjuangan Sunan Kudus dalam berdakwah, keempat, contoh nilai positif sikap Sunan Kudus. Sunan Kudus bukanlah asli penduduk Kudus. Beliau berasal dan lahir di Al-Quds, negara Palestina. Sunan Kudus bersama kakek, ayah, dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus adalah putra Sunan Gudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anam Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Silsilah Sunan Kudus yaitu Sunan Kudus bin Sunan Gudung bin Fadl Ali Murtada bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmazkan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Syahid Mirbat bin Ali Khalik Kasyam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhazir bin Isya bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus adalah seorang pendatang dari daerah Jipang Ponolan yang merupakan daerah di sebelah utara Blora. Di sana beliau dilahirkan dan diberi nama Jafar Shadiq. Nama Jafar Shadiq diambil dari nama datuknya yang bernama Jafar Ash-Shadiq. Jafar Shadiq adalah seorang senopati dari kerajaan Demak Bintoro. Beliau berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan ke arah barat hingga Cirebon. Kesuksesan Jafar Shadiq dapat mengalahkan kerajaan Majapahit, membuat posisinya semakin kuat. Kemudian beliau meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Lalu beliau pergi menuju ke Kudus. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu dengan model Tutwuru Handayani. Artinya, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat. Cara berdakwah Sunan Kudus menirukan cara dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga, yaitu mentoleransi budaya setempat. Bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus pernah berguru kepada Sunan Kalijaga. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Masyarakat Kudus masih banyak yang menganut agama Hindu.
maka Sunan Kudus berusaha memadukan kebiasaan agama Hindu ke dalam syariat Islam secara halus. Contohnya, ketika hari raya Idul Adha, beliau justru menyembelih kerbau, bukan sapi. Hal itu merupakan penghormatan Sunan Kudus kepada para pengikut Hindu. Setelah berhasil menarik umat Hindu untuk memeluk agama Islam, Sunan Kudus juga menarik umat Buddha untuk memeluk agama Islam dengan cara membuat padasan atau tempat berwudu di masjid dengan pancuran berjumlah 8 dan masing-masing pancuran diberi arca di atasnya. Akhirnya usahanya berhasil. Banyak orang yang beragama Buddha berbondong-bondong memeluk Islam. Demikian pula dengan adat istiadat. Beliau tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran Islam secara keras, tetapi beliau mengarahkannya secara sesuai ajaran Islam secara pelan-pelan. Nilai positif yang dapat kita ambil dari Sunan Kudus adalah: pertama, Sunan Kudus merupakan ulama yang sekaligus seorang senopati perang. Beliau bersedia membela agama baik dengan lisan, pemikiran, juga fisiknya. Kedua, Sunan Kudus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap penganut agama lain. Demikianlah video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat. Saya